Tema 5, Wirausaha, Subtema 1, Muatan IPS dengan tim guru kelas 6 SDN Padurenan 3. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar kembali tentang ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pada awalnya hanya beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan Adam Malik dari Indonesia. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah 1. Meningkatkan perdamaian antar negara-negara ASEAN. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Sekretariat ASEAN ada di Jakarta, Indonesia. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang memiliki masa jabatan 4 tahun. Peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Yang pertama adalah menjadi salah satu prakarsa berdirinya ASEAN. Yang kedua, penyelenggara KTT ASEAN pertama, yaitu di Bali. Yang ketiga, ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Yang keempat, berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. Dan yang kelima, Indonesia sering menjadi pemimpin ASEAN. Bentuk kerjasama ekonomi negara ASEAN. Yang pertama yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama untuk memajukan sektor industri. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas, yaitu kawasan yang disebut dengan AFTA atau Asian Free Trade Area, adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Keberadaan AFTA berguna untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri. Selain itu, dengan adanya AFTA dapat meningkatkan investasi oleh pihak asing secara langsung untuk negara-negara ASEAN. Yang kelima yaitu MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan pasar tunggal ASEAN yang memungkinkan transportasi barang, modal, dan tenaga kerja di antara negara ASEAN. Penyelenggaraan proyek industri. Yang pertama yaitu pabrik pupuk di Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, pabrik vaksin di Singapura. Yang ketiga, pabrik tembaga di Filipina. Yang keempat, pabrik abu soda di Thailand. Penyediaan cadangan pangan. Yang pertama Indonesia, yang kedua Thailand, yang ketiga Kamboja. Ketiga negara ini dikenal sebagai lumbung padi ASEAN.
Tujuan dibentuknya MEA yaitu untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN, yang pertama adalah sebagai pemrakarsa Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, yang merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan sistem perdagangan bebas. Pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003, ASEAN Economic Community atau AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN resmi didirikan atas dasar saran dan masukan dari pihak Indonesia. Yang kedua yaitu berperan dalam lumbung padi ASEAN. Pembangunan lumbung padi ASEAN ditujukan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat negara anggota melalui penguatan, perluasan, dan menjamin keberlanjutan kerjasama lintas negara. Yang ketiga, mengelola alur laut kepulauan Indonesia sebagai jalur kapal niaga. Indonesia menjadi negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut kepulauan Indonesia, yaitu alur laut kepulauan Indonesia 1 dan alur laut kepulauan Indonesia 2. Alur laut Kepulauan Indonesia merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982 meliputi Selat Sunda dan Selat Lombok. Demikian pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.